Ya, assalamualaikum Bapak Ibu. Saya bicara dengan siapa ya Bapak? Siapa? Bapak Distrio. Distrio. Ibu siapa? Ibu Ise. Ibu Ise ya. Tadi kami sudah berbincang dengan Ibu ya, ibunya Ibu Ise ya. Iya. Itu kita mau wawancara apa konseling terkait dengan keluarga berencana gitu, karena kami di sekitar sini sedang melakukan konseling ke beberapa sasaran termasuk Ibu Ise, karena Ibu Ise termasuk pasangan usia subur dengan Bapak Distrio gitu ya. Di sini kita akan menjelaskan mengenai program keluarga berencana gitu. Apakah Bapak Ibu ada waktu? Ini Ada. boleh ya kita Boleh. bincang-bincang sebentar gitu Iya, ya tentang boleh. Nggak apa-apa kan ya? Silakan Bu. Silakan. Lanjut. Ganggu. Mengganggu nggak ya? Enggak ya? Enggak. Oke. Kita lanjut ya. Ini rencananya Bapak sama Ibu ingin punya anak lagi nggak? Ini kehamilan pertama ya? Dia anak pertama. Anak pertama ya. Rencana ingin punya anak lagi apa enggak? Habis Pengen, ini pasti ya, Iya. karena anaknya baru satu ya. Iya, jadi kita kan ini menggunakan kartu konseling berimbang. Salah satunya mungkin di sini banyak alat-alat kontrasepsi. Ini akan saya sisihkan langsung mengenai metode kontrasepsi operasi wanita dan pria. Karena apa kami sisihkan? Ini karena metode ini adalah metode untuk steril, dimana kalau bapak atau ibu menggunakan alat metode seperti ini, maka tidak bisa memiliki anak lagi secara permanen. Jadi ini saya sisihkan ya bapak ibu ya, karena tidak bisa menggunakan ini. Baik. Kemudian kapan rencananya ingin punya anak lagi, bapak sama ibu? Ya, sekitar 2 tahun, 3 tahun Iya. lagi lah. Jadi kalau udah anaknya 2 atau 3 tahun lagi Iya. ya, iya memang bapak sama ibu kita memang harus di BKKBN itu harus memiliki jarak antara kehamilan anak pertama dan anak kedua gitu ya. Ini ada kartu yang disebut dengan kartu waktu dan jarak kehamilan yang sehat. Jadi di sini memang jelaskan setelah melahirkan setidaknya ibu itu sudah menunggu 2 tahun dulu sebelum mencoba hamil kembali gitu ya. Itu pun untuk berlaku untuk yang keguguran, misalkan keguguran ibunya sebaiknya menunggu 6 bulan dulu untuk hamil lagi, karena ini sudah 8 bulan insya Allah nanti sampai lahir sehat ya Bu ya. Amin ya. Kemudian ada jarak kehamilan ibu juga sehabis melahirkan dihitung dan melahirkan terakhir ke kehamilan selanjutnya itu berjarak 2 tahun tadi ya, minimal itu 2 tahun ya Bu ya. Minimal ya Bu ya. Menjalankan kehamilan itu lebih bagus untuk kesehatan ibu dan bayi. Jadi tidak hanya ke ibunya saja atau ke bayinya saja, tapi di keduanya gitu ya Pak ya. Jadi Bapak sabar-sabar dulu ya, jangan buru-buru Pak. Ibunya sehat gitu ya. Jadi kita harus menjalankan kehamilan ini, memberikan orang tuanya itu cukup waktu dan perhatian kepada anaknya atau bayinya. Kemudian waktu dan jarak kehamilan yang sangat dekat atau kurang dari 2 tahun juga menyebabkan masalah pada kesehatan ibu dan bayi. Bayinya itu memiliki resiko untuk lahirnya prematur, bayi lahir beratnya rendah, juga kematian itu yang paling mengkhawatirkan itu kematian pada bayi gitu ya. Dan untuk ibunya juga sekarang usia 20 berapa ibu? 26 ya Pak ya? 26 tahun. Jadi untuk usia yang baik itu jangan sampai lebih dari 35 tahun ibu ya, untuk kehamilan di selanjutnya. Kalau bisa kurang dari 35 tahun gitu ya Bu ya. Mohon maaf ibu, apa ibu rencana menyusui bayi ketika nanti melahirkan, menyusui 6 bulan gitu ya sih? Ya rencananya mau kayak gitu. Mau ya ibu bekerja? Ya saya bekerja. Kerja ya. Baik. Ini Bu ada kartu beberapa tentang kontrasepsi, yaitu suntikan 3 bulan, kemudian juga ada pil KB ya. Kemudian juga ada suntik kombinasi. Ini semua kami sisihkan karena dapat mempengaruhi ASI-nya Pak ya. Jadi kalau bisa alat kontrasepsi yang 3 ini tidak digunakan karena pasti mempengaruhi dari produksi ASI-nya ibu. Oh iya. Ya, gitu ya. Saya sisihkan ya. Oke. Ibu rencananya ada berencana untuk memberikan makanan tambahan sebelum 6 bulan pada anaknya. Misalnya anaknya belum 6 bulan nih Pak, mau rencana dikasih pisang misalnya gitu nggak? Biasanya kan ada ya. Ada nggak? Atau mau full aja ASI gitu? Maunya full ASI. Full ASI aja ya. Ya. Seperti itu. Nah, baik. Oke. Baik Ibu, ini saya juga akan menjelaskan mengenai KBPP atau
KB tentang persalinan, pasca persalinan. Jadi mempromosikan mengenai ibu menggunakan alat kontrasepsi pasca persalinan. Jadi setiap wanita yang habis melahirkan ibu bisa langsung mendapatkan pelayanan KB. Jadi nggak harus nunggu dulu anak berusia berapa bulan, tapi langsung dipasang KB itu bisa, Bu. Gitu ya. Pelayanan KB sehabis melahirkan ini dimaksud dengan KB PP tadi, KB pasca persalinan. Gitu ya, Pak. Ya, Bapak paham, Bapak? Sepertinya bingung. Paham ya, Pak ya? Ikut-ikut aja. Ikut ya. Mendukung, sepenuhnya mendukung. Bapak mendukung ya, Pak ya? Harus Sepenuhnya ya, Pak ya? mendukung, ya. Jangan sampai tidak mendukung, Pak, karena ini untuk kesehatan ibu dan bayinya juga, gitu ya. Kemudian ini KB pasca persalinan ini sangat baik juga dilakukan setelah melahirkan semasa ibu masih di fasilitas kesehatan. Jadi, Pak, kalau ibunya waktu di sana setelah melahirkan bisa langsung dipasang KB, Pak. Ya, Jadi nggak 2 kali nggak ya? 2 kali ke fasilitas kesehatannya gitu, langsung dipasang di situ bisa, Pak ya, gitu ya. Jadi ibu bisa langsung ber-KB tanpa harus kembali ke paskes lagi. Misalnya udah pulang kan balik lagi repot kan gitu, itu bisa. Terus juga lebih cepat mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Kalau pulang dulu ada resiko untuk ibunya nanti hamil tapi bukan kehamilan yang diinginkan. Jadi belum siap untuk hamil lagi, udah hamil lagi gara-gara nggak KB gitu ya. Terus juga lebih hemat waktu, uang apabila memilih metode jangka panjang yang dipasangkan sebelum ibunya pulang dari rumah sakit atau dari klinik ya ketika melahirkan. Terus juga keluarga lebih banyak waktu untuk memberikan kasih sayang dan perhatian pada bayinya. Kalau ibunya udah langsung keluar dari fasilitas kesehatan, udah langsung KB, jadi kan bisa fokus ke anaknya gitu ya. Oke, Ibu mungkin ada ini nggak pengalaman atau dengar-dengar tentang KB kontrasepsi gitu, ada Oh nggak? iya ada, kayak pil ya. Jadi katanya mau minumnya tiap hari tuh, kalau tuh minumnya pas sebelum tidur. Oh, dengar-dengar gitu Ya, ya? tapi kan kalau lupa ngulangi dari awal tuh. Iya, itu dengar. susah juga. Iya, dengar-dengar dari tetangga ya, Bu ya. Iya benar, memang banyak sekali yang mengalami kegagalan ketika menggunakan pil KB. Mungkin dikarenakan menggunakan pil KB ini harus di jam yang sama gitu ya dia. Jadi ini saya sisihkan ya, Pak ya, berarti untuk penggunaan pil juga saya sisihkan karena ibunya tadi berat untuk menggunakan alat kontrasepsi seperti ini. Gitu ya. Baik. Baik Bapak Ibu, ini kita masih ada beberapa yang harus saya jelaskan lagi. Masih ada waktu untuk kira-kira kita ngobrol-ngobrol lagi? Bisa. Siap. Lanjut. Apa udah bosan? Udah bosan. Oke, ini dari semua yang tadi sudah kita jelaskan, tersisa 4 metode kontrasepsi. Ya, nanti saya jelaskan satu-satu dari tingkat efektivitasnya yang tertinggi. Yang pertama itu ada implan, Ibu. Implan itu seperti ini bentuknya ya. Nanti diletakkannya di bawah lengan ya, di lengan. Ada tipe implannya itu 1 batang dan 2 batang kapsul ya. Efektivitasnya itu sampai 99% dengan pemakaian tahun pertama kurang dari 1 kehamilan terjadi pada 100 wanita. Jadi memang efektivitasnya sangat tinggi gitu ya. Merupakan kapsul batang kecil yang dipasang di bawah kulit. Jadi memang digunakannya di bawah kulit kita gitu ya sebagai perempuan ya. Kemudian melindungi jangka panjang terhadap kehamilan selama 3-4 tahun. Jadi kalau tadi bapaknya bilang mau punya anaknya 2-3 tahunan, nah ini juga bisa digunakan gitu ya. Ini juga aman Ibu untuk ibu yang menyusui tadi karena ibunya mau ya menyusui. Jadi ini bisa juga digunakan. Terus juga digunakan segera setelah melahirkan sebelum pulang. Ini bisa juga dipakai. Jadi kalau ibu sama bapak sebelum pulang nih habis melahirkan langsung bisa minta dipasangkan implan, itu bisa di fasilitas kesehatan gitu ya. Tapi ada efek sampingnya. Setiap metode kontrasepsi kita punya efek samping. Nah ini salah satunya nih, itu dapat menyebabkan perubahan pada haid bulanan. Jadi mensnya Pak, jangan heran nanti ibunya tiba-tiba mensnya kok jadi beda gitu siklusnya ya Pak ya. Jangan heran kenapa ya gitu. Ini bisa berpengaruh karena pakai implan juga Pak gitu ya. Hormon, karena implan ini mengandung hormon gitu ya. Kemudian sakit kepala Ibu, bisa juga ada efek sampingnya yang menyebabkan sakit kepala. Kemudian ada juga yang nyeri perut atau tidak nyaman pada payudara. Sudah cukup jelas untuk implan? Jelas ya. Nah ini itu yang selanjutnya, itu yang disebut dengan alat kontrasepsi dalam rahim yang mengandung tembaga atau AKDR. Kalau di kita biasanya disebutnya IUD
Kalau IUD mungkin paham ya, Ya, atau spiral. Spiral. Banyaknya orang spiral. Spiral kan biasanya dulu alatnya kan bentuknya Iya. S gitu, kayak spiral gitu ya. Kalau sekarang udah banyak bentuknya, termasuk yang T juga ada gitu ya. Nah ini efektivitasnya juga 99% tingkatnya. Pemakaian tahun pertama kurang dari 1 kehamilan terjadi pada 100 wanita, sama seperti implan tadi ya. Ini merupakan alat kecil fleksibel plastik yang terbuat dari tembaga. Jadi ada tembaganya di bagian bawahnya sini, di sini ya ada tembaganya. Ini ada gambarnya juga ya. Ini melindunginya lebih lama dari kehamilan, yaitu selama 10 tahun. Kalau tadi 3 sampai 4 tahun saja, kalau ini bisa sampai 10 tahun gitu ya. Metode yang aman dan efektif untuk hampir semua perempuan karena tidak mengandung hormon. Jadi dapat digunakan oleh ibu menyusui. Implan tadi masih ada hormonnya, kalau ini sudah nggak ada hormonnya lagi, gitu ya. Dan dapat digunakan segera setelah melahirkan sebelum pulang. Sama nih di fasilitas kesehatan, bapak ibu sebelum pulang gunakan, minta dipasangkan ini, gitu bisa ya. Efek sampingnya juga tentu saja ada, yaitu menyebabkan haidnya lebih lama. Haid itu menstruasi ya ibu ya. Lebih lama, sedikit kram dan nyeri selama haid itu bisa saja terjadi pada orang-orang tertentu. Kalau yang cocok biasanya enggak juga gitu ya. Lanjut ya Pak ya. Lanjut ya. Oke, kita ada 2 lagi. Ada metode amenorrhea laktasi. Jadi karena ibunya tadi mau menyusui, tidak mau makan tambahan anaknya, bisa juga digunakan dengan mal ini. Efektivitasnya sama 98%. Kalau tadi 99 ya, ini kurang 1% lagi. Secara umum pada 6 bulan bila 3 kriteria terpenuhi, nanti ada kriterianya ya. 2 kehamilan terjadi pada 100 wanita. Itu efektivitasnya. Mal merupakan metode KB sementara Bu. Ini nggak bisa terus-terusan ibu pakai sampai anak berapa tahun, itu nggak bisa. Ini hanya metode kontrasepsi sementara aja ya. Harus memenuhi 3 persyaratan. Jadi kalau 3 syarat ini tidak terpenuhi, salah satunya udah nggak bisa lagi pakai metode ini gitu ya. Yang pertama, belum haid sejak setelah melahirkan. Jadi belum sama sekali mens habis melahirkan, itu masih bisa kita pakai. Yang kedua, bayi disusui secara eksklusif tanpa tambahan apapun ya, hanya ASI saja ya. Yang ketiga, bayi kurang dari 6 bulan. Udah lebih dari 6 bulan ibu harus memilih metode kontrasepsi yang lain gitu ya Pak ya. Jadi harus memikirkan lagi habis itu maunya metode kontrasepsi apa gitu ya. Nggak Ini bisa selamanya ya berarti nggak ya? bisa, ini hanya 6 bulan aja, udah anaknya 6 bulan udah kita harus cari lain gitu ya. Nah ini yang terakhir, ini metode kontrasepsi untuk bapaknya. Kondom laki-laki. Ini efektivitasnya 82% atau secara umum dengan penggunaan yang tidak konsisten itu 18 kehamilan pada 100 wanita ya. Ini sebenarnya dirasa kurang efektif karena efektivitasnya tadi kurang dari 90% tadi ya. Terbuat dari karet lateks tipis Bu. Jadi kondom itu terbuat dari lateks tipis. Mungkin bisa dulu pernah lihat apa belum? Sudah Ya. Sudah pernah pakai mungkin ya dulu ya. Sebelum ada ini ya perencanaan kehamilan gitu bisa dipakai. Itu terbuat dari lateks tipis dilapisi pelicin ya. Sebelum berhubungan seks, pasang kondom pada penis yang ereksi. Jadi penis bapaknya itu harus sudah ereksi dulu baru bisa dipasangkan. Kalau belum ereksi tahu ya Bu ya? Kayak bingung Ibu. tahu ya, tegang ya. Kalau bapaknya sudah tegang baru bisa dipasangkan. Kalau belum tegang belum bisa ya. Nanti efektivitasnya kurang gitu ya. itu nggak mudah robek Mbak? Tergantung Bapak, tergantung pemakaiannya, tergantung jenisnya gitu. Tapi biasanya yang kita produksi dari pemerintah juga sudah bagus. Dari produksi yang lain dibeli pasaran pun biasanya sudah teruji gitu, jadi aman gitu ya. Dan kondom ini nggak bisa digunakan beberapa kali, cukup 1 kali penggunaan langsung dibuang gitu ya, nggak bisa dipakai lagi ulang nggak bisa dicuci Bapak. Beli terus, jadi kalau nggak minta terus dari fasilitas kesehatan yang dari pemerintah bisa juga gitu ya. Ini melindungi terhadap kehamilan dan infeksi menular seksual atau IMS juga ya. Kemudian ini harus memerlukan kerjasama dengan pasangan. Jadi harus sepakat bapak ibunya pakai ini gitu ya. Harus ada kerjasama. Karena memang pakai ini harus bapaknya mau, ibunya juga mau gitu ya. Dari keempat ini mungkin ada yang ibu sukai atau yang rencana ibu mau pakai. Dari implan, AKDR, mal atau kondom, bapaknya bilang kondom. Yang mana? Gimana ya ke
yang namanya? IUD ya. IUD tadi ya, yang ini ya. Oke, ya. Jadi memang ini metode kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. Ini memang sangat efektif Ibu. Jadi memang kalau Ibu mengenai ini, Bapaknya gimana Pak? Mendukung Bapak? Sangat mendukung. Asalkan dia selalu sehat dan perencanaan kami bisa berlangsung. Wah, mantap ya. Jadi kalau jangan khawatir, tadi kan Bapaknya sempat bilang 2 sampai 3 tahun mau punya anak lagi. Ini efektivitas bisa dipakai sampai 10 tahun ya kan? Ini bisa dicabut, jadi nggak ada masalah lagi gitu. Kalau misalnya mau di 3 tahun pemakaian, udah mau punya anak lagi dicabut boleh, nggak ada masalah gitu ya. Aman tapi kan? Aman dan kesuburan juga insya Allah ya kembali cepat karena tidak mengandung hormon. Itu aja. Itu yang terpenting. Jadi rencana mau pakai IUD setelah melahirkan ya Bu ya. Bapak juga setuju ya. Baik, kalau gitu Bapak udah cukup jelas yang saya sampaikan atau mungkin ada yang ditanyakan lagi? Sudah ya. Terlalu banyak ngomong ya. Oke, kalau gitu Bapak sekian yang saya mau konseling kita mengenai kontrasepsi. Ayo, Anda mungkin ada yang mau ditambahkan? Ini aja sedikit nambahkan. Nanti seperti tadi kan ada KB pasca persalinan. Kalau bisa lebih baik nanti pakai IUD-nya pas sudah persalinan langsung aja. Nah, nggak usah pulang dulu kan, sekalian gitu kan, sekalian repot, sekalian memang lagi persalinan, jadi kan biar nggak repot bolak-balik. Jadi kami sarankan untuk langsung aja Pak ya. Nanti kalau udah pulang ke rumah biasanya nanti berubah pikiran, nanti aja gitu kan. Tapi kalau udah di sana, nanti Bapak tolong ingatkan ibunya Pak ya. Jangan lupa Ibu. Jangan sekarang Pak, nanti ya. Jangan sekarang. Jadi nanti ibunya pas kalian diingatkan aja Pak ya, biar langsung dipakai kan. Mungkin itu aja. Iya, boleh gitu aja. Kalau gitu kami pamit pulang dulu ya. Terima kasih sudah diterima. Mudah-mudahan bermanfaat dan benar-benar tidak berubah pikiran untuk menggunakan metode kontrasepsi. Ya, terima kasih banyak Ibu atas informasinya. Mudah-mudahan kami lancar untuk persalinan dan akan menggunakan KB sesuai dengan perencanaan yang kami inginkan. Amin. Terima kasih banyak Bapak, kami pamit permisi dulu ya, pulang dulu ya. Iya. Makasih ya. Ya, assalamualaikum.